Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Muhid dari 10.3. Saya akan membaca tugas remedi 1 bab 15 menit. Perkembangan ilmu geografi. Perhatikan kondisi sekeliling lingkungan tempat tinggal Anda. Apa yang bisa Anda temui dan amati. Tentunya banyak hal yang bisa Anda jelaskan tentang isi dari lingkungan ruang tersebut. Kemudian muncul pernyataan berikutnya: mengapa terjadi beragam hal dalam suatu lingkungan? Apakah kondisi lingkungan di tempat tinggal Anda sama dengan lingkungan tempat tinggal teman Anda? Untuk menjawab pernyataan tersebut dibutuhkan ilmu geografi yang mampu menjelaskan kondisi lingkungan ruang beserta isi proses serta interaksi yang terjadi di dalamnya. 1. Pengertian geografi. Sebelumnya mempelajari ilmu geografi, Anda harus memahami pengertian geografi terlebih dahulu. Adapun definisi geografi menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut. Menurut Arthurnet 1960, geografi merupakan ilmu yang menguraikan dan menginterpretasikan karakter variabel dari suatu tempat dengan tempat lain di bumi sebagai tempat kehidupan manusia. Menurut Alexander 1963, geografi adalah ilmu tentang pengaruh lingkungan alam terhadap manusia. Menurut Fielding 1974, geografi adalah ilmu tentang lokasi dan tatanan fenomena pada permukaan bumi dan proses-proses yang menyebabkan distribusi fenomena tersebut. Menurut Bintarto 1979, geografi adalah ilmu yang menceritakan, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam penduduk, mempelajari corak khas dalam kehidupan dan berusaha mencari fungsi serta unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Menurut Strabo 1974, geografi merupakan konsep tentang hubungan antara ruang yang ditentukan faktor lokasi dan karakter. Menurut Preston E. James, geografi adalah induk dari skala ilmu pengetahuan. Menurut Churchinson dan Ainsworth 1983, geografi adalah ilmu tentang tempat di bumi, tentang bagaimana kesamaan manusia dan tempat di bumi, dan juga bagaimana mereka berbeda serta melihat bagaimana hubungan di antara mereka. Menurut Seminar dan Lokaria Nasional Geografi 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks ruang. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, diketahui bahwa ilmu geografi memuat unsur wilayah, ruang, lingkungan, alam. Dengan demikian, geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala alam serta proses kehidupan dan interaksi antara manusia dengan lingkungan dalam suatu ruang atau wilayah. 2. Secara geografi. Kata geografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas kata geo, bumi, sama dengan bumi, dan grafin, gambar, sama dengan gambar atau tulisan. Secara bahasa, geografi adalah ilmu yang melukiskan atau menggambarkan kondisi bumi. Istilah geografi pertama kali dikenalkan oleh Eratosthenes dalam tulisan berjudul Geographica. Berdasarkan sejarah, geografi memiliki bahasa yang luas, penduduk, udara, iklim, dan interaksi yang
terjadi di dalamnya. Selain itu, geografi membahas suatu peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas alam manusia dan interaksi dan antara keduanya berikut adalah perkembangan geografi pada setiap zaman yang berbeda. A. Zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, seorang filsuf bernama Herodotus mengemukakan bahwa terhadap hubungan erat antara perkembangan masyarakat dan faktor geografi di suatu wilayah. Herodotus membuat peta dunia dan membagi dunia menjadi 3 bagian, yaitu Eropa, Asia, dan Libya. Afrika pada 450. Peta yang dibuat Herodotus sederhana berupa suatu bulatan yang mencakup benua-benua yang dikelilingi laut. Tidak hanya dianggap sebagai ahli geografi, Herodotus juga dianggap sebagai ahli sejarah. Salah satu tulisan yaitu tentang keadaan alam dan bangsa Mesir. Adapun pandangan Herodotus terhadap bentuk bumi yaitu sebuah bulatan yang tersusun atas 2 lapisan meliputi 1. Lapis pertama terdiri dari zat padat dan air, serta 2. Lapis kedua yang memiliki lapis pertama terdiri dari atas uap karena mendapat pengaruh dari panas matahari. Selain itu, Herodotus yang membuat peta dunia menjadi 3 bagian, Eropa, Libya, Afrika, dan Asia. Terdapat juga Eratosthenes yang mengemukakan bahwa bentuk bumi berupa bola dengan ukuran-ukuran detail. Oleh karena itu muncullah suatu model tentang susunan garis lintang dan garis bujur bola bumi untuk menentukan letak suatu wilayah meskipun masih dalam model sederhana. Tetapi inilah yang mengawali adanya peta saat ini. Adanya pembagian wilayah-wilayah berdasarkan garis lintang dan bujur menyebabkan munculnya iklim matahari berdasarkan perpetaan garis lintang. Iklim matahari terdiri atas iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Disebabkan adanya perbedaan iklim tersebut muncullah pola musim yang berbeda mulai dari lintang rendah sampai lintang tinggi. Zaman Yunani kuno juga disebut sebagai masa geografi klasik yang masih banyak dipengaruhi mitologi atau kepercayaan dan cerita rakyat. Pada zaman ini, bangsa Romawi yang paling banyak memberi sumbangan pada pemetaan karena banyak yang menjelajahi negeri dan menambahkan teknik-teknik baru. Salah satu tekniknya adalah Periplus, yaitu sebuah dokumen manuskrip yang mencantumkan daftar pelabuhan dan marka tanah pesisir, deskripsi pada pelabuhan dan daratan sepanjang garis pantai yang bisa dilihat pelaut di lepas pantai. B. Zaman abad pertengahan. Pada pertengahan terdapat toko Claudius Ptolemaeus yang mengemukakan bahwa geografi adalah penyajian melalui peta diri sebagian atau seluruh permukaan bumi. Penekanan Claudius difokuskan pada peta yang mampu memberikan informasi tentang permukaan bumi. Secara umum, buku yang pernah dibuat Claudius adalah kumpulan dari peta-peta yang diberi judul Atlas Ptolemaios. Selain itu, pada abad ini geografi mengalami perkembangan menjadi 2 bagian yang dipelopori oleh Bernardus Veranus, yaitu geografi generalis yang membahas tentang fenomena atmosfer, litosfer, hidrosfer, serta beragam untuk permukaan bumi, dan 2. Geografi spesialis yang membahas mengenai permasalahan penduduk dan sosial. Pada abad ini, para tokoh bangsa Arab seperti Al-Idrisi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun memelihara dan terus membangun atau masa sebelumnya. Al-Idrisi dikenal sebagai ahli kartografi. Beliau menggabungkan pengetahuan dari sebagai negeri yang dikumpulkan para penjajah dan pendagang dalam bentuk peta. Selain itu, beliau juga mengumpulkan informasi dari para pelayar untuk membuat peta paling akurat di dunia pada zaman tersebut. Ada pula Ibnu Battuta yang dikenal sebagai penjelajah berkelana.
ke berbagai pelosok dunia seperti Afrika Utara, Afrika Barat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Tiongkok. Riwayat perjalanan dibutuhkan dengan tutupan Nuzar fi Garail bil Amsar wa Ajaibil Asfar. Artinya bagi para pemerhati negeri-negeri asing dan pengalaman-pengalaman ajaib, menyajikan gambaran peradaban kehidupan abad pertengahan. Adapun Ibnu Khaldun, penulis buku historial geografi yang membuat tentang kondisi lingkungan alam di berbagai wilayah dan pengaruhnya terhadap manusia. Selain itu, pada zaman ilmu geografi menyebarkan seluruh Eropa melalui perjalanan Marco Polo dengan tujuan kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel menyebarkan agama. Dari Eropa, pada masa ini munculnya masa Renaissance, yaitu pertualangan besar dari Eropa untuk kepentingan kolonialisme. Geografi membahas alam dan berbagai aspek kehidupan di permukaan bumi. Beberapa tokoh geografi penelitiannya pada zaman di antara lain Isaac Vossius 1663 meneliti arus laut di dunia, Van Woodward 1696 meneliti fosil-fosil, Schwartz 1752 meneliti tentang pembentukan pergunungan Buffon. 1778 menghasilkan buku Epoques de la Nature, Zaman Alam dan Hutton. 1788 menghasilkan buku Theory of the Earth, teori tentang bumi. C. Zaman abad pertengahan. Pada akhir abad pertengahan, perkembangan geografi semakin pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya dua aliran berikut. Satu aliran fisik determinis, tokohnya yaitu Ellsworth, Huntington, dan Amerika Serikat. Aliran fisik determinis merupakan teori mengenai interaksi antara budaya dan lingkungan. Aliran ini memandang manusia sebagai objek yang pasif sehingga alam mempengaruhi hidupnya. 2. Aliran posibilis, tokohnya yaitu Paul Vital de Laplace dari Prancis. Aliran posibilis memandang manusia sebagai objek aktif sehingga mampu memanfaatkan sumber daya alam untuk menunjang berbagai kebutuhan hidupnya. Sejak abad ke-18 terdapat pembagian ilmu geografi berdasarkan keberadaan manusia dalam ilmu bumi, yaitu menjadi geografi sosial dan geografi fisika. Salah satu tokohnya adalah Karl Ritter yang banyak dipengaruhi oleh ilmu pasti. Menurut Ritter, ilmu bumi mempunyai arti teleologis bahwa bumi diciptakan untuk agar manusia dapat belajar dan memanfaatkannya untuk kehidupan. Sesuai dengan pendapat tersebut, Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menjadi kewajiban manusia untuk memanfaatkan dan memelihara alam dengan bijak dan berkelanjutan agar alam tetap lestari sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Awal abad ke-20, ilmu bumi masuk dalam aliran antropogeografi dengan tokohnya Friedrich Ratzel 1844 sampai 1904. Ratzel mengemukakan alam menentukan kehidupan manusia sehingga antropogeografi bersifat determinis. Fisik antropogeografi berasal dari antropos, manusia, dan geografi. Ilmu bumi antropogeografi menjelaskan bahwa semua aspek kehidupan manusia bagi kondisi sosial, ekonomi, dan lainnya dipengaruhi keadaan alam. Pada akhirnya abad ke-20 sampai sekarang, perkembangan geografi lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah
yang dihadapi manusia dengan beberapa pendekatan dengan ilmu pendukung dari bidang lain. Pada masa ini, pemecahan masalah telah menggunakan metode statistik dan penggunaan perangkat komputer untuk menganalisis dan menyimpan data tokoh yang berperan antara lain Brinkley dan Peter Hangget. Selain itu, masa ini juga ditandai dengan adanya kajian geografi mengenai tema tertentu pada suatu wilayah, terutama yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan. D. Perkembangan ilmu geografi di Nusantara. Geografi di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Belanda. Para ilmuwan Belanda seperti Van Bammelen dan Jung Hun membawa masuk istilah geografi ketika melakukan kajian berkenaan dengan India atau Belanda. Dalam bahasa Belanda, geografi dikenal dengan istilah aardrijkskunde. Pada masa Belanda, perkembangan geografi di Nusantara mengikuti perkembangan geografi di Belanda.